Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggia De Silva, BP 1911-02-2011, Heru Amrashid, BP 1911-02-2025, Renda Saura, BP 1911-02-1019, dan Silsabila, BP 1911-02-2007, akan menjelaskan mengenai standar costing. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian standar costing. Standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Apabila terjadi penyimpangan, maka yang dianggap benar adalah biaya standar sepanjang asumsi yang mendasari penentuannya tidak berubah. Penentuan biaya standar harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan rancangan produk, menggunakan bahan dan proses produksi yang paling efisien. Biaya standar merupakan sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya dari material, direct labor, dan FOH untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Next. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan kegunaan standar costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya sehingga bermanfaat. Yang pertama, merupakan alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun, pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Beberapa perbedaan antara anggaran dan standar costing yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan atau expected, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan atau pemasaran, produksi, dan ADL umum. Sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekankan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis standar costing. Yang pertama, standar kapasitas teoritis atau theoretical capacity standard. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal.
Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. Yang kedua, standar kapasitas praktis atau practical capacity standard. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga, standar kapasitas normal atau normal capacity standard. Juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang di mana standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Dan yang keempat, standar kapasitas yang diharapkan atau expected capacity standard. Menggunakan pendekatan jangka panjang, biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Ada beberapa metode dalam penetapan target costing, yaitu yang pertama, memperoleh target cost dari perencanaan laba. Maksudnya di sini yaitu target cost berasal dari penjualan dan target profit. Yang kedua yaitu memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Maksudnya di sini yaitu target cost bergantung pada keahlian atau pengalaman dan ketersediaan sarana produksi. Yang ketiga yaitu menggabungkan dua metode. Maksudnya di sini yaitu bahwa kombinasi dari kedua metode sebelumnya. Untuk mengimplementasikan metode target biaya di dalam perusahaan, terdapat serangkaian fase yang harus dilalui oleh perusahaan. Yang pertama, menentukan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Yang kelima, menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Selanjutnya kita akan membahas konsep Kaizen costing. Yang pertama ada pengertian Kaizen costing. Menurut Mulyadi, Kaizen costing merupakan sistem akuntansi biaya yang secara aktif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Yang kedua, Kaizen costing menurut Supriyono adalah perbaikan secara terus-menerus yang didukung oleh proses pengurangan biaya dalam tahap pemanufakturan produk yang sudah ada. Yang ketiga, Kaizen costing menurut Koper. Perusahaan yang menerapkan Kaizen costing dengan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan biasanya disebut dengan continuous improvement. Kata improvement di sini menurut Koper adalah pengembangan terus-menerus untuk menyempurnakan keadaan yang telah ada tanpa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, kegunaan Kaizen costing adalah untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai continuous product. Selanjutnya, tentang dasar penerapan Kaizen costing. Menurut Supriyono, penetapan biaya Kaizen digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Yang kedua yaitu aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Selanjutnya, tentang sasaran penerapan Kaizen costing. Menurut Amin, sasaran Kaizen costing yaitu dengan berusaha secara berkesinambungan menghasilkan produk dengan mutu yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.
Selanjutnya, perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang pertama, biaya target menunjukkan standar penggerak pasar. Harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Yang kedua, biaya standar menunjukkan standar penggerak teknis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah markup yang diinginkan sama dengan harga pasar yang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Berikut adalah perbedaan biaya standar dan biaya kaizen. Yang pertama, pada biaya standar, konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan biaya kaizen merupakan konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, pada biaya standar, asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan biaya kaizen asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, biaya standar memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan biaya kaizen mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, pada biaya standar, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan pada biaya kaizen, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima, pada biaya standar, analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan pada biaya kaizen, analisis varians biaya mencakup target biaya kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Yang keenam, pada biaya standar, menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi, sedangkan pada biaya kaizen, menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target kaizen apabila tidak tercapai. Demikianlah pembahasan mengenai standar costing. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.